Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita mengumpulkan kita bersama di dalam menghadiri majlis yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, dan tentunya penuh dengan ampunan yang insyaallah mudah-mudahan semua dari apa yang kita niatkan dan apa yang kita hajatkan tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita kembali ke rumah kita masing-masing, semua harapan dan cita-cita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak cucu Adam, yaitu selaku kita seluruh umat manusia. Di antara banyaknya makhluk yang Allah ciptakan, ternyata justru Allah berkata di dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, telah kuciptakan manusia dalam wujud rupa yang paling sempurna. Rupa manusia dengan wujud yang paling sempurna ini ternyata bukannya tanpa alasan. Karena ternyata para ulama berkata semua makhluk yang Allah ciptakan itu beserta dengan ruhnya, pada saat Allah ciptakan mereka itu tersungkur berbalik, kecuali manusia. Manusia ada yang wujudnya itu berhadapan. Artinya sejak awal memang manusia ini diciptakan Allah diiringi dengan banyaknya kemuliaan. Tetapi kemuliaan yang dimaksud, kesempurnaan yang dimaksud ini bukan tentang rupa. Orang selama ini kira sempurna itu tentang wajah yang cantik, tubuh yang ideal, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata bagi Allah tidak demikian. Bagi Allah yang dimaksud dengan sempurna adalah Allah ciptakan makhluk yang satu ini, yaitu manusia, dilengkapi dengan perangkatnya, yaitu akal. Akallah yang membuat kita menjadi manusia yang sempurna seutuhnya. Karena buat apa cantik, tapi ternyata akalnya nggak guna, kan gitu ya. Buat apa banyak harta, tapi ternyata akalnya nggak guna. Buat apa mungkin punya segalanya, tetapi ternyata akalnya tertinggal di belakang sana, semuanya nggak ada arti. Tetapi boleh jadi kita orang biasa, tapi ternyata akalnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka pasti orang biasa ini akan menjadi seseorang yang luar biasa karena telah menggunakan nikmat Allah yang paling sempurna pada dirinya. Itu nikmat Allah di antara yang paling sempurna yang Allah anugerahkan kepada umat manusia adalah Allah anugerahkan kepada kita akal kita semua. Yang alhamdulillah, kalau kita duduk di majelis ilmu, kita itu sedang mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa Allah anugerahkan kita akal. Karena majelis ilmu adalah majelis di mana kita ternyata menyadari kalau akal ini bukan untuk disimpan, tetapi akal ini untuk diasah. Akal ini untuk digunakan dengan kebutuhan yang semestinya. Ya, layaknya uang itu ada kalau disimpan aja nggak ada artinya. Tapi saat uang itu bisa digunakan, maka uang itu menjadi punya nilainya, gitu ya. Uang yang disimpan belum tentu ada artinya. Walaupun warnanya beraneka ragam, tapi selagi dia masih disimpan, dia belum berarti apa-apa. Tapi kapan dia menjadi begitu?
kita gunakan untuk sesuatu. Begitu juga akal ini. Akal jika hanya disimpan, digunakannya tapi tidak, itu sama dengan sia-sia. Tapi saat kita dianugerahkan Allah akal, maka nikmat terbesarnya adalah akal ini dapat membantu kita di mana saja kita membutuhkannya. Ternyata kunci gerak tubuh seluruh yang ada pada diri kita ini tergantung pusatnya di akal. Betul apa enggak? Di otak katanya gitu ya. Kalau otaknya sedikit aja bermasalah, maka semua motorik tubuhnya bermasalah. Subhanallah. Ini kuncinya ada di sini. Walau dia punya tangan, walau dia punya kaki, walau dia punya mata, tapi ternyata kalau di sininya bermasalah, maka tangan, mata, kakinya tak bisa digunakan dengan sempurna. Baik. Ya kan? Coba kalau kita lihat ada orang sakit umpamanya gitu ya, subhanallah. Pada saat kita lihat dia sakit, ternyata dia sakitnya apa? Ada masalah pada otaknya. Ada masalah pada otaknya. Tapi sakitnya kok jadi kayak nggak nyambung. Stroke, tangannya nggak bisa gerak. Lumpuh motorik tubuhnya. Lumpuh kekuatan sarafnya. Ternyata semua berawal dari kepala. Yang ada di dalamnya yaitu akal kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah juga menjadi jawaban daripada firman Allah, laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kemuliaannya bukan karena dia siapa, kemuliaannya bukan karena dia punya apa, tetapi kemuliaannya karena akal yang ada di kepalanya. Semakin seseorang mampu menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, maka orang ini akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi siapa di antara mereka yang tidak mampu menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, justru cenderung akalnya tidak digunakan, maka akan terlihat orang ini adalah orang yang makin tak berarti di mata Tuhannya. Itulah kenapa orang-orang sholihin, para anbiya wal mursalin, ibu lihat syaratnya orang jadi nabi apa? Pertama, di antaranya fatonah. Nabi itu harus pintar. Nabi itu harus pintar, punya akal yang cerdas. Kalau itu tidak dikuasai, mustahil dia akan jadi nabi. Mustahil dia akan jadi nabi. Maka kalau kita lihat siapa manusia terbaik di atas muka bumi ini, yang pertama kan nabi. Dan ternyata keunggulan yang dimiliki oleh nabi itu akalnya yang cerdas. Ustazah, akal cerdas itu kan gak dimiliki semua orang. Buktinya dalam kelas aja ada yang ranking 1, ada yang ranking 10, atau mungkin ada yang ranking paling belakang, gitu ya. Ini nih disebut. Tahu ada yang ranking 1, kalau yang suka ranking 1 coba angkat tangan. Kalau yang ranking paling pertama dari belakang coba angkat tangan gitu. Dan nomor 1 paling belakang berarti. Hitungannya dari belakang. Kalau kita lihat di sini, masa iya Allah adil? Masa yang ranking 1 cuma 1? Lalu kemana yang sisanya? Bodoh semua? Enggak kan? Ranking itu soal tentang siapa yang paling depan di dalam mujahadah, paling berusaha, paling tekun. Nggak mungkin salah jatuh dalam pilihan. Orang yang dipilih ranking 1 itu pasti kelihatan paling gigih anaknya, paling rajin, paling semangat, paling teliti, paling sedikit salahnya. Betul apa enggak? Maka sisanya yang lain itu pada kemana? Nah, yang lain ini bukan berarti nggak punya kemampuan, tetapi memang cenderung mengabaikan. Sekolahnya sama, belajarnya sama, tapi yang satu kurang tekun, yang satu kurang gigih, yang satu cenderung menganggap nilai itu tidak penting, yang satu menganggap yang penting sekolah. Iya kan? Iya, siapa yang suka menganggap yang penting sekolah? Penting lulus, penting sekolah, katanya. Yang penting sekolah. Ya, karena kalau
sekolah kan katanya bodoh gitu ya. Jadi dia belajar, jadi dia sekolah. Masih penting alhamdulillah. Tapi kalau menganggap kita itu bodoh, kita salah luar biasa. Salah. Kita tidak memiliki ketekunan yang ranking 1 punya. Kita tidak memiliki kegigihan yang ranking 1 punya. Kita tidak memiliki itu. Andai kita juga memiliki itu, pasti kita akan banyak temukan di sekolah hari ini. Guru itu bingung mau ngasih ranking 1 jatuh kepada siapa. Tapi nyatanya nggak pernah bingung. Karena ternyata akan selalu terlihat siapa yang lebih unggul. Kan gitu ya, Masya Allah. Dalam ibadah, dalam taat, dalam mencari ilmu, manfaat, kebaikan juga gak pernah ketukar hasilnya. Orang yang gigih-gigih dalam ibadah, dalam taat nanti bakal dapat peringkat nomor 1 di sisi Tuhannya. Kan gitu. Orang yang setengah-setengah cenderung menganggap yang penting sholat. Nah, ada kan juga yang gitu. Yang penting sholat, bahkan di luaran yang penting Islam. Alhamdulillah ya. Atau mungkin yang penting mah kita hadir kajian aja, urusan nanti mah belakangan, ngerti gak ngerti, ngantuk gak ngantuk, masuk gak masuk, urusan belakangan. Itu banyak kan? Nggak semua prioritasnya adalah saya mau belajar, saya mau dapat ilmu, saya mau dapat manfaat, saya mau dapat yang paling depan. Itu cuma segelintir orang. Allah di dalam memberi akal, di dalam memberi kecerdasan, di dalam memberi pemahaman, juga Allah lihat di antara siapa di antara kita yang dikasih akal yang mau gigih di dalam mengasah akalnya. Makanya dibilang akal ini kayak pisau. Kalau makin diasah makin tajam, makin diabaikan makin tumpul. Orang makin sering belajar makin manfaat akalnya, kan gitu. Makin sedikit belajarnya, makin jarang, makin minim, maka makin tumpullah dia punya akal. Artinya kecerdasan yang cenderung hari ini terjadi minim didapat itu karena tidak diasah betul akalnya. Tidak diasah betul otaknya. Allah subhanallah ya. Kata para ulama bilang, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang gini, Allah menurunkan akal, yang antara lain kecerdasan, akal di muka bumi ini sebanyak 99-nya itu ada pada Nabi Muhammad. Baik. 199 ada pada Nabi Muhammad. Satunya dibagi ke mana? Ke seluruh umat manusia. Satu dibagi ke seluruh umat manusia. Berarti kan kalau ada orang aku pintar malu-maluin ya. Dibagi ke seluruh umat manusia. Tadi dulu saya belum kelar nih. Satu ini dibagi lagi sama Allah jadi 10. Bayangin, satu ini dibagi lagi sama Allah jadi 10. 9 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Bener kan? Bohong. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi satu itu dibagi ke seluruh manusia, ya merata. Tapi satu itu dibagi 10, 9 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Artinya menandakan di sini apa? Yang paling jarang menggunakan akal itu perempuan. Masya Allah. Ada pintar-pintar mereka ya, perempuan. Karena ternyata memang perempuan itu cenderung mendahulukan perasaan ketimbang pada pintar tuh. Jadi hari ini terjawab kenapa perempuan itu kadang-kadang cenderung baper. Paham ya? Berarti itu yang satu aja yang dibagikan dia agak jalan juga. Bayangin. Berarti kalau ada perempuan yang cenderung baper, emosional, tidak terkontrol gitu ya, jawabannya sederhana, itu berarti akalnya
akalnya kurang diasah. Segitu akalnya yang kurang diasah berarti kan 0,1. 0,1 yang kita punya ini dieman-eman, disayang-sayang. Kalau nggak digunain dengan sebaik-baiknya, sayang atau enggak? Sayang. Manfaatin akal dengan sebaiknya. Dengan sebegitu besarnya anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, maka sejatinya itulah yang dikatakan, walaupun wanita ini akalnya yang jalan 1, 9 laki-laki. Ini berarti gitu ya. Jadi walaupun perempuan itu akalnya 1, 9 laki-laki, tapi kalau dia udah berjalan tuh 1, 9 kalah. Kenapa girang banget? Nih jangan-jangan yang pada mau manfaatin suaminya nih. Kesimpulannya, ini kan kita bicara ini kesimpulannya. Berarti 1, perempuan tuh jangan suka merasa paling pintar. Karena kadang-kadang perempuan tuh gitu, udah ada ilmu merasa punya sedikit aja, berasa yang paling pintar. Apalagi kalau udah dipadu dengan pasangan, dipadu sama suami, paling anti. Nah ini perempuan biar tahu, ini mama mau sombong, orang kita cuma punya 1. Satunya itu kalau dihitung dari persenan 0,1. Berarti kan dikit banget. Dari mana kita mau sombong sama suami? Dari mana kita mau ngerasa kalau diri kita pintar banget, hebat banget? Gak ada. Sekalipun jangan pernah perempuan memiliki keangkuhan dan kesombongan berdasarkan dari sudut pandangan ilmu, karena udah pasti kita kalah. Gimana lebih pintar? Bingung kan? Kalah. Jadi lebih baik justru akal yang kita punya, walaupun cuma 1 bagian ini, tapi kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk kita betul-betul memanfaatkan diri kita. Jangan sampai ini akal pada tumpul. Benar apa enggak? Jangan sampai ini akal pada tumpul. Makanya akal ini sering-seringlah digunakan untuk manfaat ilmu kebaikan. Gunain. Perempuan itu modalnya besar untuk tahu banyak pengetahuan, karena ternyata dialah yang diamanatkan untuk mengasuh anak-anaknya di hari ke depan. Dia yang bertanggung jawab membesarkan, dia juga yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sehingga Nabi SAW bersabda, al-madrasatul ula. Jadi kesimpulannya ini, 1 ilmunya dia nih, kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, dia mampu menuntun peradaban. Hebat. Dia mampu menuntun generasi. Ini 1. Tapi perannya menuntun generasi selanjutnya. Kalau ini 1 ilmu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, habislah generasi ke depannya. Gak ada gunanya, gak ada habisnya. Maka subhanallah, pada saat Nabi Adam dengan ibunda Hawa diturunkan sama Allah dari surga, ya, Nabi Adam turun dari surga, itu malaikat Jibril datang nawarin 3 pilihan. Pertama yang ditawarin akal, kedua agama, ketiga harga diri. Di sini ada akal, ada agama, ada harga diri. Kata malaikat Jibril bilang kepada Nabi Adam, duhai Nabi Allah Adam, Allah memberikan kepada engkau 3 pilihan. Kau disuruh pilih salah satu dari 3 ini. Di sini ada akal, agama, harga diri. Kamu mau pilih yang mana? Nabi Adam dengan mudahnya menjawab, aku pilih akal, kata Nabi Adam. Maka malaikat Jibril berkata kepada harga diri dan agama, kalian berdua tidak dipilih, maka kembalilah ke langit. Apa jawaban agama dan harga diri? Kami diperintahkan Allah tidak boleh meninggalkan akal. Kami diperintahkan Allah tidak boleh meninggalkan akal. Jadi kalau yang dipilih akal, maka agama dan
harga diri ikut di sana. Tapi kalau pilih nanti agama doang, belum tentu akal ngikut, belum tentu harga diri ngikut. Begitu juga kalau milihnya harga diri doang, belum tentu si akal ngikut, belum tentu si agama ngikut. Tapi kalau pilih akal, sudah pasti modal tahu agama adalah akal, modal tahu cara menempatkan diri adalah akal. Maka dibilang kalau yang dipilih Adam adalah akal, maka harga diri dan agama tidak boleh memisahkan diri dari akal. Maka orang yang selalu memanfaatkan akalnya, yang selalu memanfaatkan akal, dia tidak akan pernah dihinakan. Orang berilmu walau susah hidupnya, dia tetap akan dimuliakan. Bayangin, asal punya ilmu, ya. Walaupun dia mungkin tidak banyak dikenal, tapi kalau dia berilmu, Allah nggak bakal buang ke paras wibawa dalam dirinya, akan tetap terus terlihat. Kenapa? Punya ilmu benar, ilmunya benar, ilmunya manfaat. Kenapa? Karena dia nggak akan sembarang menempatkan diri di mana tempat. Modalnya ilmu, nggak bakalan. Yang punya ilmu tadi salah bergaul, nggak mungkin. Orang yang punya ilmu tadi setidaknya teman-temannya orang pilihan. Nggak mungkin kelayapan di mana tempat kalau punya ilmu, nggak mungkin. Justru cenderung yang sering kali ditemukan salah dalam jalannya itu karena nggak punya ilmu di kepalanya. Kan gitu. Sama. Orang beragama aja ternyata nggak cukup. Kalau beragama, mengaku beragama tetapi tidak punya akal di kepalanya, dan akal tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, sia-sia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa mengemas agama ini dengan tausiah? Jadi Nabi kalau kasih nasihat kan hadisnya jadi nasihat ya, pesannya jadi nasihat. Kenapa demikian? Karena tujuan dibalik Nabi ada untuk mencerdaskan umatnya. Coba lihat mundur ke belakang. Sebelum Nabi diutus, itu disebut zaman apa? Jahiliyah, zamannya kebodohan. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, Nabi itu datang ngasih orang wejangan, menunjukkan perilaku terpuji karena dirinya memang sudah memiliki ilmu yang begitu tinggi. Tiap kali Nabi menyampaikan pesan, ini kan wejangan disebutnya. Kalau orang sekarang bilang nasihat mulu. Kalau dulu Nabi ngomong ditungguin. Tiap kali Nabi ngomong dihafalin. Bayangin aja orang bisa jadi hadis. Kan gitu. Ini kita nggak akan pernah tahu ilmu Nabi kalau sahabat dulu nggak ngafalin nasihatnya. Tapi kenapa kita bisa sampai hari ini pesannya Nabi? Sahabat yang bela-bela mati-matian ngafalin semua sabda Nabi. Apa yang Nabi ucap dihafalin sama dia. Kenapa? Karena orang dulu gak ada belajar. Sebelum Nabi diutus, mereka dalam kegelapan. Tidak ada petua yang memberikan mereka wejangan, manfaat, nasihat. Gak ada. Mereka gak punya tuntunan. Alhamdulillah kita sampai hari ini dituntun, dibimbing, diajar. Ada pengajian, ada majelis ilmu, ada tausiah, gitu kan? Ada Al-Quran yang tetap Allah jaga, Allah lestarikan. Ada hadis-hadis Nabi yang bisa tetap kita ambil dari pelajaran. Maka jangan pernah kita rusak. Jangan pernah kita rusak akal kita itu. Karena ternyata fungsi kerusakan semua terletak pada di mana kamu merusak akalmu sendiri. Dan ternyata akal kita ini nyambung banget kabelnya sama apa? Sama hati. Kalau hati ini baik, semuanya jadi baik, kata Nabi gitu kan. Tetapi kalau hati ini bermasalah, maka semuanya akan menjadi bermasalah. Semuanya akan menjadi rusak. Semuanya akan menjadi tidak berguna. Ibadahnya, sholatnya, ngajinya, semua akan menjadi sia-sia lantaran hatinya bermasalah. Maka diingetin, penyakit hati yang paling dahsyat diantaranya al-hasud. Hasud. Dan ternyata Allah menguji kita meletakkan hasud di mana? Allah. Jadi memang Allah itu turunkan hasud dan Allah letakkan hasud untuk kita waspada, jaga-jaga jangan sampai kita kena. Di mana Allah letakkan hasud? Dalam nikmatnya orang.
Kullu dzi nikmatin mahsud. Semua orang yang dapat nikmat jadi hasudnya kita. Jadi kalau kita melihat ada orang dikasih nikmat, ini ujiannya kita. Kita bisa nggak jaga diri dari hasud? Kalau kita bisa jaga diri kita dari hasud, selamat kita. Berarti kita lulus ujian. Karena Allah memang minta kita belajar untuk melawan diri, jangan sampai hasud. Begitu kita melihat ada orang dikasih karunia gitu ya, karunia berupa entah itu harta yang berlimpah atau mungkin ilmu yang banyak atau apapun juga itu, kita lihat itu nikmat, kita tahu nikmat itu ada pada orang tersebut, maka di situ resikonya akan ada alarm di hati. Hasud apa enggak? Hasud apa enggak? Satu orang pernah berjumpa satu waktu di salah satu pedesaan. Ini kalau saya tidak salah dikisahkan oleh salah seorang ulama. Salah satunya juga pengarang kitab Matan Abi Syuja. Abi Syuja kitab fikih ya. Abi Syuja'nya itu, si pengarangnya itu sampai umur tua, satu pun dari dia punya gigi, rambut, gak ada yang nunjukin kalau dia tua. Giginya utuh, tulangnya lurus, gak ada bongkok-bongkoknya, rambutnya hitam pekat, bukan karena diwarna, tapi karena orang ini kelihatan awet muda luar biasa. Satu ketika pernah ditanya sama orang, apa resepnya? Siapa yang gak kepengen muda terus? Orang sekarang kan begitu, pengen kelihatan muda terus. Apa resepnya awet muda? Dijawab, aku jaga diriku dari hasad, Allah jaga tubuhku dari menua. Saya jaga hatiku dari hasad, Allah jaga tubuhku dari menua. Bayangin, itu resepnya orang kalau nggak mau tua-tua. Siapa yang pengen giginya nggak lepas-lepas gitu kan? Pengen matanya nggak turun, tetap gagah walaupun di usia tua gitu ya. Apa yang pengen? Jaga hatinya dari hasud. Saya jaga hatiku dari hasud, Allah jaga tubuhku dari menua atau sakit-sakit lainnya. Masya Allah, nggak ada sakitnya, nggak ada kelihatan tua orang, muda, sakit, kelihatan tua nggak? Kelihatan tua. Tapi kadang-kadang masalah hasud ini, itu yang kelihatan mukanya tua, kusam, padahal sudah pakai ini itu, ternyata yang gelap dari dalam. Yang gelap dari dalam. Ini yang perlu dijaga. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi apa yang diingetin? Ingat akalnya nyambung sama hati. Kalau orang kepengen memperbaiki terus akalnya, makanya kenapa disuruh belajar? Karena disitulah kau diajarkan bagaimana menjaga hati. Dari belajar kamu diajarkan bagaimana menjaga hati. Saat kita belajar menjaga hati, kita minta diselamatin pertama dari penyakit dzabbu min qablakum. Itu adalah penyakit dari orang sebelum kita. Apa itu? Hasud. Bukankah penyakit hati pertama datang dari hasud? Habil dan Qabil itu masalahnya di mana si Qabil nggak demen sama Habil? Dia merasa nikmat yang Allah kasih kepada Habil, kata Qabil itu bukan punya kamu, itu punya saya. Orang saat melihat kenikmatan ada pada diri orang, lalu dia merasa mestinya itu punya saya, bukan punya dia. Wah, ini penyakit pertama yang turun di muka bumi, penyakit hati gitu. Dari penyakit hati hasud. Orang kalau kepengen dirinya selamat daripada hasud ini, maka beberapa ulama ngajarin sama kita, coba pelihara beberapa hal ini. Gimana caranya diri kita biar selamat dari hasud? Maka ulama bilang, kan kita tuh kalau hasud berarti sesama manusia. Ada nggak yang hasud sama malaikat? Tidak ada yang hasud sama malaikat, tapi sesama manusia kita hasud. Kita punya masalah nih sama manusia juga. Maka PR-nya apa? Saat kita merasa ada hasud dengan orang tertentu, maka pertama bantu dirimu sendiri dengan membantu orang tersebut melalui tenagamu. Bayangin, saya gak demen misalnya hasud sama fulan, alhamdulillah, misalnya gitu ya, sama fulan saya gak suka. Lalu gimana solusinya? Coba
kamu dalam berteman dengannya, bantu dia yang membuat kamu dengan tenagamu membantu dia. Rumahnya ada hajatan, sini bantuin cuci piring ya, ikut nyapu ya, apa aja. Kenapa? Karena memang hasud itu cuma bisa disembuhin dengan perilaku tawadhu. Ngerendahin diri di depannya. Ngapain kita hasud sama nikmatnya orang udah lawan. Saya nggak mau hasud sama orang kayak gitu, karena yang rusak adalah hati saya sendiri. Jadi pada saat kita ngebantu orang pakai tenaga kita, ternyata di situ ada pelajaran apa? Allah lagi bersihin hasud dalam hati kita. Ustazah itu menyangkut orang itu atau kepada siapa saja? Kepada siapa saja. Jadi orang yang suka nolong itu biasanya jarang hasud. Orang yang suka ngebantuin orang lain dengan tenaganya itu jarang hasud. Jarang. Kenapa? Karena orang yang ringan dalam membantu itu biasanya orang nggak kesel sama nikmat orang, karena dia di posisi apa aja dia rela. Jadi kalau temannya ada yang bikin hajatan mau bantuin, dia tuh yang paling depan. Sini saya bantuin, saya apa, itu nggak sempat hasud. Ternyata hatinya itu diiringi dengan apa? Kegembiraan saat melihat orang lain gembira. Sementara orang hasud nggak bakal ada di dalam. Orang hasud adanya di rumahnya lagi ngomongin. Iya, orang hasud begitu. Biasanya begitu. Jadi kalau umpamanya orang hasud ada di mana, dia nggak bakal ada dalam membantu, tetapi dia adanya dalam membicarakan kejelekan di sana. Lagi ngomongin lagi. Bisa-bisanya mau ngawinin di sini, duit dari mana? Nah, ada orang hasud. Adanya di mana? Ada di rumah. Jadi di rumah lagi ngomong sama konco-konconya gitu. Apa yang hasud? Kalau yang benar yang lurus enggak, biasanya dia dengan ketulusannya ya datang menawarkan bantuan apa yang perlu dibantu, dia nggak peduli orang dalam nikmat, dia ikut senang. Emang harusnya kayak gitu kan. Kalau kita ibu-ibu yang udah punya anak gadis, yang satu dilamar, yang satu dilamar sama orang nih, teman-temannya punya anak dilamar, anak kita kapan-kapan dilamarnya nih. Kan gitu, enak bener anak ini dilamar, anak ini dilamar, umpamanya gitu. Gak usah kecil hati, gak usah kecil hati, tungguin aja, waktunya pasti datang. Kan gitu, waktunya pasti datang. Fi waktu terahsan, waktu paling bagus. Fi ahsan waktu bakal datang. Tapi kita PR-nya apa? Gak, daripada ngomongin, mending bantu. Kan sama-sama teman gitu, nolongin itu malah lebih menyelamatkan hati. Nah kemudian apa selanjutnya yang paling nyelamatin kita? Berusaha untuk selalu bertutur kata lembut. Kalau ngomong lembut, berarti ciri-ciri orang yang di hatinya dipenuhi dengan hasud, temperamen dia. Temperamen orang hasud. Orang hasud itu gampang kesulut. Iya enggak? Ya. Al-hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Nabi aja ngasih isyarat begini, orang hasud itu dia makanin pahalanya sendiri seperti api melahap kayu bakar. Al-hasad ta'kulul hasanat, hasud dengki itu makanin kebaikan dirinya seperti api melahap kayu bakar. Nah orang kalau dihiasin sama api bawaannya panas aja itu. Bawaannya kesel aja. Jadi ngeliat nikmatnya orang, dia nggak tidur, dia yang dadanya nggak tidur, nggak enak makan, ngomong marah-marah, kesel. Makanya baik-baik. Itu kalau yang tiba-tiba rasa kayak gitu, pulang-pulang suami kesel marah-marah, kamu tuh makanya jadi orang kayak ini. Nah ini kejangkit penyakit hasud. Karena ternyata membandingkan hidupnya dengan orang lain. Hasud apa enggak itu? Ketemu anak udah jarang-jarang ketemu, ya Allah, punya anak enggak punya anak. Kamu tuh sekali-sekali kayak anaknya si ini dong. Berarti kalau sudah sampai di titik yang itu, ngebanding-bandingin nikmat, udah berarti kena penyakit hasud. Ngapain juga harus dibanding-bandingin kayak gitu, kan nggak penting juga. Alhamdulillah, kita jauhin tuh penyakit kayak gitu, karena nggak ada gunanya.
berarti dijangkit sama hasud. Itu orang kayak gitu, pas tidurnya gak enak, hidupnya gelisah, makan gak enak. Iya apa enggak? Iya. Kok ibu tahu sih? Subhanallah, ya. Iya. Pasti itulah, ya. Namanya manusia. Barangkali pernah merasakan itu, yuk kita tugasnya melawan. Jadi salah satu melawannya itu dengan apa? Ayo paksa diri kita untuk tidak perlu marah. Bertutur katalah lembut, berakhlak baik. Dengan perilaku yang baik, kamu telah mengalahkan hasud yang menggerogoti pahalamu sendiri. Lalu kemudian kata ulama apa? Berikan perhatian kepada orang yang sedang menghasutkan. Ini spesifik berarti ya. Jadi kalau ada orang tertentu yang memang di situ mengganggu perasaan kita, berikan perhatianmu berupa memberikan dia hadiah ataupun harta. Berat. Tapi ini obat. Ini penawar. Jadi kalau orang benar-benar mau keluar dari zona itu, ya ini salah satunya kata ulama. Treatmentnya adalah coba kau berikan dia sesuatu berupa perhatian ataupun hadiah yang di situ ada hartamu yang keluar untuknya. Rela atau enggak? Jadi kita mengukur hasud masih ada apa enggak? Udah rela belum memberikan yang kita punya untuk dia? Rela. Karena kalau orang hasud ogah aman. Nah, kalau udah hasud nanti kondangan datang tapi ngasih amplopnya kosong. Katanya ngapain ngasih dia ogah amat gitu. Begitu hasud. Tapi dari hasud berarti kata ini salah satunya kan Imam Hatim Al-Asam yang bilang. Jadi kasih dia hadiah. Kalau kamu sudah bisa kasih dia hadiah, ibaratnya gitu ya, berarti kamu tahu, oh ini hasud sudah lenyap dari hati saya. Belajar kalau mau obatnya. Baru kemudian yang terakhir, doakan dia yang kamu tahu bahwa nikmat yang ada padanya ternyata merusak hatimu sendiri. Berarti doa yang terakhir, mau nggak doain orang yang kamu lihat enak bener jadi dia. Ada nikmat yang Allah kasih kepada dia yang membuat hati kita kemudian bertanya-tanya, kenapa dia ya Allah yang kau kasih, umpamanya gitu. Maka PR-nya apa? Emang ulama bilang kalau kau menginginkan sesuatu, kalau ingin cepat diijabah maka berdoalah keinginan itu untuk orang lain terlebih dahulu. Jadi saya pengen haji, keinginan kan? Iya. Sebelum doain diri sendiri, doain orang lain untuk haji. Ya Allah, mudah-mudahan si fulanah kau berangkatkan dia haji, kau berangkatkan dia umroh, kamu yang doa itu untuk orang lain, malaikat yang doa buat kamu. Kan begitu? Iya. Tapi kalau kita doa untuk diri kita sendiri, ya biasanya kan kayak gitu. Doanya kita ya tersesuai Allah maunya mengijabah bila, kapan aja yang Allah mau gitu. Bisa jadi doa kita belum tentu benar-benar mampu menembus langit jika di sana terhalang adanya hal-hal yang Allah SWT tidak ridhoi. Tetapi jika doanya malaikat, siapa penghalangnya? Makanya orang kalau melihat nikmatnya orang, doain orang yang dilihat itu. Ya Allah, ini orang rumahnya bagus banget, doain. Ya Allah, mudah-mudahan rumahnya berkah, rumahnya makin besar, rumahnya makin indah, makin bagus, makin apa. Oh, malaikat tinggal walakum misla dzalik, untukmu hal yang sama, untukmu hal yang sama. Tapi ini doanya siapa? Malaikat. Jadi besok kalau buka sosial media ngelihat nikmatnya orang, doain yang kamu lihat. Yang kamu lihat itu doakan agar doamu yang kamu itu didoakan kembali oleh malaikat untukmu. Malakin kita. Jadi di saat kita ngelihat ada orang yang belum punya anak, lihat anak-anaknya orang lucu-lucu gitu ya. Ya Allah, jaga anaknya, sehatin badannya dan ibunya. Ya Allah, mudahkan persalinannya. Ya Allah, doain Allah kasih keselamatan buat kamu dan mudah-mudahan Allah anugerahkan keturunan untukmu.
Kan begitu. Begitu ngelihat temannya orang, ya Allah, lihat teman motor baru nih. Gitu. Ya, motor baru gitu. Soalnya kemarin nggak kelihatan, nih kok baru kelihatan, baru kayaknya gitu ya. Apa doanya? Bukan nyindir. Wih, sekarang udah punya motor baru. Sekarang mah udah gak jalan kaki lagi sama kita. Ini kan kata-kata orang hasud. Tapi kalau bener ngapain? Doain, Masya Allah udah punya motor, biar berkah, biar bisa isi bensin mulu. Gitu. Doain biar tambah rezekinya gitu ya. Mudah-mudahan kita yang lihat biar kecipratan. Bener, doa begitu. Malaikat aminin, walaki misla dzalik, walaki misla dzalik, walaki misla dzalik. Jadi belajar kalau sekarang saya akhiri, ini apa? Mulai tiap kali keluar rumah, orang pertama yang kamu temukan, doakan dia. Doain dia. Jadi kalau umpamanya ketemu ustazah kebetulan Gojek, doain, ya Allah. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Mudah-mudahan rezekinya lancar, makin banyak gitu. Makin tambah berkah, makin luas. Mudah-mudahan hari ini semua pelanggan banyak yang order. Doain yang baik-baik. Doain. Satu, enggak. Belajar 10 orang. Jadi yang ketemu 10. Melatih diri dari itu. Nanti ketemu lagi tukang sayur, doa lagi, ya Allah, mudah-mudahan sayurnya laku, laris, habis, mudah-mudahan untungnya banyak, mudah-mudahan insya Allah dikasih sehat. Doain yang baik-baik. Ketemu lagi nanti, siapa kira-kira ibu? Ibu sering ketemunya sama yang mana? Ya tukang sayur udah tadi, tukang sayur. Ya ketemu lagi yang suka naik busway, siapa yang naik busway? Nah, ketemu supir busway, doain, ya Allah, mudah-mudahan berkah, rezekinya luas, mudah-mudahan Allah jaga dia, anak keluarganya, doain. Ketemu siapa aja, walaupun bukan hanya notabene-nya orang susah di mata kita. Ya ini kamu ketemu orang, ngelihat siapa aja, lagi jalan, mungkin lagi usaha, lagi kerja, doain. Lewatin toko orang, doain. Ya Allah, doain. Belajar sehari 10 orang. Jadi pagi-pagi begitu keluar 10 orang. Kan kalau kita sedekah 10 orang susah. Maka sedekahnya dari doa. Dari doa. Nanti lama-lama, Bu. Kalau ibu dawamin setiap hari begitu, ibu nggak sempet buat ngomentarin kejelekan tentang orang. Yang ada nggak nunggu 10, tiap ibu ngelihat orang, ibu bakal doain yang baik-baik buat dia. Tapi asal ibu tahu, yang kaya bukan dia yang ibu doain, yang beruntung bukan dia yang ibu doain, tapi kita yang ternyata menimbun pahala sendiri karena kita sudah mendoakan orang lain. Karena kita ternyata diberikan imbalan malaikat yang terus-menerus mendoakan kita tanpa hentinya karena kita terus mendoakan orang lain. Ya Allah. Nabi Muhammad aja kan begitu ya. Dalam hidup itu doa untuk dirinya kayaknya nggak pernah, tapi Nabi itu selalu untuk kesejahteraan umat. Tiap kali ada yang Nabi doa, tiap kali ada yang jahat Nabi doa, tapi nggak pernah sekalipun kata-kata itu membuat beliau berdoa hal yang buruk, nggak pernah. Karena beliau sudah otomatis menjadi orang yang ucapannya selalu baik. Ucapannya selalu baik. Jadi ketemu Abu Jahal, Nabi nggak pernah tuh, semoga Allah melaknat Abu Jahal, nggak pernah. Tapi yang didoain kebaikan. Makanya sampai akhir hayat pun Abu Jahal masih diajakin masuk Islam. Abu Lahab gitu juga, apalagi pamannya kan gitu. Walaupun dia punya perangai yang tidak baik, jahat, memusuhi Nabi, menentang agama Islam, apa yang terjadi? Nabi SAW gitu ya, selalu apa? Selalu mendoakan kebaikan untuk pamannya. Selalu. Siapa lagi? Tetangga yang jahat sekalipun, setiap harinya meletakkan kotoran, meletakkan duri, meletakkan semua hal yang menyulitkan. Setiap kali Nabi mau keluar rumah tuh sulit dibuat olehnya, tapi nggak pernah Nabi sekalipun mendoakan keburukan untuknya, nggak pernah.
dalam sejarah tidak kita temukan ada satu kali pun doa Nabi yang buruk, tetapi doanya selalu kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Maka kita jaga ini, ya, kita jagain diri kita, wabil khusus akal yang Allah anugerahkan kenikmatannya kepada kita ini. Ya, walaupun satu, ayo giat dalam belajar, giat dalam mengasah, giat dalam memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena dengan akal kita tahu mana perasaan yang perlu kita tempatkan. Besok mau baper, mikir. Besok mau tersinggung, mikir. Apa nggak hidupnya lebih nikmat kalau yang kayak gitu? Ketimbang yang nggak tahu, baper sesukanya, marah sesukanya, tersinggung sesukanya, repot ini. Tapi saat dia punya akal luar biasa. Kalau mau cemburu, cemburulah seperti Aisyah. Aisyah cemburu selalu dengan cerdasnya. Tidak pernah Aisyah cemburu tanpa kecerdasan. Tidak pernah. Itulah bonusnya wanita pencemburu seperti Aisyah. Iya, nggak menyulitkan. Walaupun Nabi bilang ibu kalian lagi marah, gitu ya, nyinggung tentang marahnya Sayyidah Aisyah, tapi beliau selalu marah dalam ilmu. Marahnya pakai ilmu. Begitu juga seterusnya. Jadi kalau kita mau, ibaratnya mau jadi orang baper, apa gunanya? Kalau ada ilmu, bapernya mikir. Yang dibaperin siapa nih? Perlu nggak saya buang-buang tenaga saya baper sama orang model begini? Perlu nggak saya jatuhin air mata buat orang yang model kayak gini? Perlu nggak? Kalau nggak perlu, hapus aja air matanya. Ngapain dikeluarin? Sayang, nanti jatuh lagi ya. Tapi kalau saya ingat dosa, bilang sama air mata begitu. Jadi air mata itu kan keluarnya nggak izin ya. Ada air mata keluar izin? Nggak ada air mata keluarnya izin. Dia datang saat hati kita tergores, tahu-tahu dia ngembang. Pokoknya hati tergores saja dikit ngembang dia. Makin luka hati seseorang, makin gampang jatuh air mata dia. Umumnya kan gitu. Jadi kesenggol dikit, nangis. Besok kalau begitu gimana? Ambil tisu, bilang jangan jatuh sekarang. Gitu. Ya. Jangan jatuh sekarang. Ente nggak pantas jatuh sekarang. Ntar simpen buat nanti. Iya, pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Karena saat itu kau imbangi. Ya, imbangi perasaan sakitmu dengan akal sehat. Kau imbangi. Sakit, pantas nggak nih nangis? Jadi kalau mau jatuhin air mata buat orang yang udah nyakitin kan nggak banyak-banyak gitu. Udah nyakitin saya nangis juga lagi buat dia. Buat apa? Buat apa? Kan jadi pertanyaan. Enggak, malah dinikmati rasa sakitnya. Wah, aku terluka karena dia. Wah, dia melukai aku. Ini ibu-ibu baper ini semuanya. Ya. Buang. Maka imbangi dengan imbangi dengan akal. Diiringi dengan pengetahuan yang kita punya, kita juga mampu menjaga hati kita. Ingat, di akhirat Allah hanya menerima man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah, yang Allah terima hanya yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kita belajar. Dan kita hari ini baru belajar di versinya gimana menyikapi hasud. Dan masih banyak lagi dari penyakit-penyakit hati lain yang perlu kita pelajari. Bagaimana menyikapi sombong, bagaimana menyikapi berasa bangga sama diri, bagaimana menyikapi riya dan seterusnya. Hari ini baru hasud. Dan itu juga baru sedikit yang insya Allah mudah-mudahan setidaknya bisa menjadi pegangan kita dengan kita terus belajar memperbaiki hati kita sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak merasa sia-sia di dalam menganugerahkan nikmatnya kepada kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah selalu percaya bahwa kita adalah hambanya yang layak menerima anugerah darinya, insyaallah. Alamin. Mudah-mudahan maka Allah jaga nikmat kita semua ini, terutama nikmat akal. Ya Allah, jaga akal kita, jaga hati kita, jaga diri kita, selamatkan akal dan jiwa kita. Mudah-mudahan insyaallah untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, diwafatkan dalam husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.